Oke sahabat-sahabat, materi kali ini kita membahas tuntas terkait format cell ya. Fungsinya format cell itu letaknya di mana itu ya. Caranya yaitu sebelum berlanjut silakan di like, share dan komen video ini, dan jangan lupa diberitahukan kepada teman-teman Anda siapa tahu membutuhkan ya. Ini untuk anak sekolah untuk materi dasar perkantoran bisa diikuti channel ini, dan setiap saat kita akan menambahkan materinya. Oke, untuk materi kali ini kita membahas fungsi dari format cell. Bagaimana kita menemukan format cell? Biasanya ketika kita ngeblok sini ya, kita blok semua kolomnya ini, tabelnya, kita klik kanan, di sini ada format cell. Nah, ini adalah kunci atau inti dari editing di cellnya. Di sini kita klik. Di sini format cellnya ada number, ada alignment, ada font, ada border, ada fill, ada protect. Yang pertama adalah number. Di sini numbering ini bisa kita dibagi menjadi beberapa ya. Sini ada umum, number ini nomor, currency ini juga, date ini tanggal, dan seterusnya. Ini fungsinya ketika kita adanya di sini. Di sini kita format, kita blok segini, ini kita buat formatnya koma ya, umpamanya kita membuat format koma, maka bisa kita ini. Nah, di sini 2 angka di bawah koma, ini bisa pakai klik kanan format cell, kita setting numberingnya, atau bisa berupa cell yang isinya terkait harga, itu bisa di currency ya. Currency ini ada simbol rupiah ini. Jadi kita tidak perlu menulis rupiah, tapi otomatis sudah muncul rupiahnya, dan kita bahas nanti di lain waktu ya. Saya jelaskan dasar-dasarnya aja. Number tadi ini ada decimal place, ini artinya berapa angka di belakang koma. Kalau ini isinya 2 berarti 2 angka di belakang koma. Kalau 3 angka, 4 angka. Contohnya kita buat 4 angka, maka di sini akan ada 4 angka di belakang koma. Ini kenapa kok ada tanda pagar? Ini artinya tidak cukup, tidak muat selnya, kita lebarkan. Nah, maka akan selnya kan terlihat. Ini contohnya kanan format cell, tapi umumnya sampai 2. Di sini ada currency, ada counting, ada date. Date ini ketika nanti tanggalnya. Kita cukup nulis, contohnya kita nulis tanggal, bulan, dan tahun dengan garis miring. Ini nanti sudah bisa diformat ketika di tengah itu muncul bulan, itu bisa langsung nulis Maret dan seterusnya. Time ini waktu, ini persen, nulis persen tanpa menulis manual, cukup nulis angkanya saja tapi persennya sudah muncul, dan fraction dan seterusnya. Ada teks ini ketika kita buat rumus tidak bisa melacak nilainya. Oke, ini adalah number format number. Klik kanan. Oke, kita ulang lagi. Klik kanan format cell, number sudah paham, nanti akan jelaskan satu-satu di lain waktu. Kemudian alignment di sini kita bisa, contohnya tag alignment kita cancel kalau kebanyakan nanti tidak bisa. Contohnya ini rombel, kita klik kanan format cell, teksnya kita buat menjorok ke atas. Nih contohnya, ini yang orientation ya, kita bahas di orientation dulu. Di garisnya 90, kita klik OK, maka rombelnya akan naik ke atas. Nah, itu fungsinya dari
orientation. Ini biasanya digunakan untuk tabel-tabel tertentu ya. Kemudian ada lagi format cell. Selain itu ada contohnya ini, 3 ini saya klik format cell. Kemudian di sini ada text control, ada warp tag, ada string dan to fade dan reduce. Wrap tag, kita pertama wrap tag, kita oke. Wrap tag itu artinya ketika ini kita kecilkan, maka ketika tidak sedang, tidak muat, itu tulisannya akan menjorok ke bawahnya. Contohnya seperti ini fungsi wrap tag, atau manual tampilan enigmanya di sini. Cuman kalau pakai klik kanan di tempat itu tadi. Kemudian ada merger cell. Ini menggabungkan sel fungsinya. Contohnya saya ulang. Contohnya ini saya undo ya, kita unsel lagi ya. Ini kita gabungkan, bisa memakai dengan cara klik kanan format cell, bisa pakai merger cell. Horizontalnya center, ini center, artinya atas bawahnya, vertikalnya atas bawahnya berada di tengah, kanan kirinya juga berada di sana. Maka itu fungsinya. Kemudian ada string, ini apa? String to fit, artinya mengecil ya dari sini. Artinya apa? String to fit, mengecil. Kecil. Kemudian selanjutnya ada font. Font itu mengatur jenis huruf. Umpamanya saya blok 2 ini. Kemudian saya klik kanan format cell, hurufnya saya ganti dengan ini Euphoria Demo, blok italic, ukurannya saya buat 14. Nah, ini ada stacker stroke, ini garis, hurufnya tergaris seperti ini, artinya menjadi seperti pangkat, dan ini menjadi pangkat di bawah. Ini pangkat bawah ya, ini pangkat atas, pangkat bawah, ini tergaris. Ini colornya, ini warna hurufnya saya buat biru, normal font. Nah, kalau normal font dicentang itu artinya defaultnya. Ya, jadi default ini blok italic, warnanya saya buat biru. Oke. Kita oke, ini ukurannya menjadi biru, jenisnya ini dan seterusnya. Format, kalau pengen menggantikan klik benar saja. Kemudian ada border ini garis tadi ya, saya ulang, saya cancel ini ya. Border ini saya klik format cell border. Ya, ini jenis hurufnya, jenis garisnya kok huruf. Jenis 2 garis, 1 garis tebal dan seterusnya. Nah, 2 garis ini. Jadi saya pilih 2 garis. Ini pakai. Warnanya bisa dipilih warna yang lain. Kalau otomatis itu hitam, saya pakai ungu coba. Dan di sini kita pilih insert dan outline, artinya semuanya. Kalau outline saja ini kita hilangkan. Outline saja artinya di luar saja. Kalau insert saja ini kita hilangkan dulu. Kalau outline saja artinya luar saja. Ini luar saja. Kalau insert saja ini dalam saja. Kalau non enggak ada. Kalau semuanya berarti outline dan insert. Ini seluruh. Ini bisa kita setting ya. Umpamanya garis tegaknya saya hilangkan yang di dalam. Maka setelah nomor usta ini enggak ada garisnya. Contohnya ini. Nah, maka di sini enggak ada garisnya yang tegak. Saya ulang.
ini perlu dikasih. Nah oke, di sini garisnya 2 warnanya ungu dan seterusnya. Itu format cell. Kemudian ada fill itu warna pada kolom. Kita blok semua, kita kasih warna kuning, maka semuanya warnanya kuning. Kalau yang kita blok yang atas saja atau ini saja, ini kok kita buat warna yang lain, kita blok yang mulai nomor 1 sampai ini di kanan format cell. Ini kita buat warna umpamanya ini, kita oke, maka warnanya seperti ini. Itu ya, itu warna. Dan ada protection jarang digunakan. Oke, itu dulu ya penjelasan terkait fungsi dari format cell. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Terus ikuti video ini dan jangan lupa di subscribe, komen, dan tonton sampai habis karena materinya sangat padat. Dan kalau nggak bisa silahkan komen ya, nanti akan saya bahas. Oke, sekian dari kami, bye bye. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, share, dan beritahu kepada teman-teman Anda.